Oke, saya mulai. Ini sudah saya record. Hari ini kita akan belajar data warehouse pertemuan yang ketiga ya. Kalau nggak salah yang ketiga. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang fase pengembangan project data warehouse. Yang pertemuan pertama kita pengenalan data warehouse. Di sini saya akan melanjutkan detail dari fase pengembangan project data warehouse. Jadi detailnya. Pak, maaf Pak, absennya belum bisa Pak. Oh, belum. Bentar ya, saya nanti aja ya. Nanti saya perpanjang ya waktunya. Saya jelasin dulu materinya. Ya, jadi eh, pertemuan yang ketiga ini tadi membahas tentang analisa kebutuhan. Bentar ya. Ini analisa kebutuhan yang harusnya ada di data warehouse yang nanti akan kita bahas ya. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan analisa kebutuhan data warehouse dari suatu project. Ya, ini fase pengembangan yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di situ ada project planning, kedua tentang requirement definition atau definisi kebutuhan atau analisa kebutuhan, kemudian ada desain, construction, implementasi, dan maintenance. Jadi ini apa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fase. Kemudian di sini ada yang kemarin yang pertama, tugas yang pertama adalah project planning. Project planning di sini tugas yang kemarin adalah Anda membuat contoh project planning, yaitu contoh kalimat seperti ini. Nah, nanti untuk tugas berikutnya adalah melanjutkan apa yang sudah Anda tulis. Ya, apa yang sudah Anda tulis. Di sini contohnya adalah mengetahui jumlah titik-titik tertentu ya, apa yang mau dicari objeknya pada tahun berapa sampai berapa, atau pada bulan apa, atau pada ini parameter apa, tahu waktunya ya intinya. Kemudian di mana, untuk apa. Untuk apa ini Anda bisa ambil salah satunya mungkin ya, untuk penentuan apa gitu. Kemudian untuk requirement definition-nya adalah yang akan kita bahas hari ini. Jadi posisinya di sini ya. Nah, di sini. Ya, jadi nanti ini 2 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Setelah itu presentasi project ya, penerapan fase pengembangan ya nanti. Jadi itu rencananya. Jadi yang pertama adalah requirement definition, itu pengertiannya adalah berisi proses bisnis dari fungsi yang terlibat di mana di dalamnya akan diketahui green. Jadi kata kuncinya adalah proses bisnis, green, dimensi, dan fakta. Ya, di sini 1, 2, 3, 4. Proses bisnisnya apa? Green-nya itu apa di dalam proses bisnis itu? Kemudian dimensinya apa saja? Faktanya apa? Ya, ini 4 proses yang dijalankan nanti di requirement definition. Kemudian di sini pemilihan proses bisnisnya yang pertama, ini ya, yang ini ya. Saya jelaskan detailnya. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah aktivitas yang ada atau yang dilakukan dalam organisasi. Ya, bentuknya adalah kata kerja. Contoh proses bisnis adalah pemesanan, pembayaran, pengiriman, pembelian, peminjaman, pendaftaran, pengambilan, dan seterusnya. Jadi macam-macam, intinya semua adalah aktivitas yang ada di organisasi itu. Kata kerja ya, proses bisnis. Ya, jadi di kasus ini memastikan ya, ini Anda itu apa proses bisnisnya. Maksudnya itu untuk mengetahui ini itu dari proses bisnis apa gitu. Ya, saya ulangi lagi, untuk mengetahui ini dari proses bisnis apa. Pak, Ya, maaf Pak, belum share screen Pak. astagfirullah. Oh, nggak ngingetin dari tadi ya.
Oke, saya ulangi lagi. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, saya ulangi lagi. Di pertemuan ketiga ini kita akan menjelaskan analisa kebutuhan data warehouse. Ya, isinya adalah ini tadi adalah bagian dari fase pengembangan. Fase pengembangan itu ada beberapa beberapa tahapan di fase. Ini yang minggu lalu kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang requirement definition ya. Ini yang pertemuan yang sebelumnya ya. Atau pertemuan yang pas waktu fase. Nah, di project planning ini kemarin saya kasih tugas untuk membuat ini ya contoh bentuk project planning dari suatu kalimat yang ada di sini. Ya, ini bisa mengetahui jumlah apa atau apa, total atau apa ya, kemudian objeknya apa, kemudian tahunnya itu ringnya, ini ring waktu, kemudian di mana, untuk apa. Untuk apa ini bisa ngambil dari sini. Ya, bisa ngambil dari sini. Ya, salah satunya dan seterusnya kalau Anda punya bentuk yang lain silakan. Kemudian requirement definition ini pengertiannya adalah proses bisnis berisi proses bisnis. Jadi ada proses bisnis, kemudian ada green, dimensi sama fakta. Ada 4 itu. Ya, intinya di sini itu. Nah, ini nanti jelaskan di sini ya. Berdasarkan tujuan data warehouse yang sudah ditetapkan. Jadi sebenarnya ini tujuan ini. Tujuannya apa gitu. Gitu ya. Kemudian nanti ada 4 proses bisnis, green, dimensi sama fakta. Ya, di dalam proses bisnis itu ada pengertiannya adalah aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Ya, bentuknya kata kerja, kemudian contohnya adalah pemesanan, pembayaran, pengiriman, pembelian, pendaftaran, peminjaman buku, persewaan dan seterusnya. Ya, itu ya. Jadi maksudnya proses bisnis itu untuk mencapai tujuan ini itu didapat dari proses bisnis apa? Didapat ya asalnya. Jadi ini asalnya dari proses bisnis apa? Maksudnya gitu ya. Maksudnya pemilihan proses bisnis. Ya, jadi kalau pemesanan berarti nanti harusnya jumlah pesan atau total pemesanan barang di mana pada tahun untuk apa itu. Kalau pembayaran berarti total pendapatan yang didapat, pengiriman berarti apa, pembelian apa gitu. Jadi ini nanti setiap pemilihan proses bisnis ini nanti bisa melahirkan tujuan-tujuan sendiri yang tentunya sesuai dengan dibentuknya data warehouse. Ya. Kemudian untuk green ini adalah detail dari penjelasan dari tujuan. Sebenarnya waktu Anda bikin tujuan itu sudah ada, Anda sudah menetapkan green-nya sebenarnya. Di sini ya green-nya. Nah ini identifikasi green ini. Green ya. Ini jadi green-nya nanti ini. Ya, jadi di sini misalkan green itu berisi angka nanti, isinya angka, kemudian menentukan dengan tepat atau detail level dari setiap dimensi yang menggambarkan pengukuran. Ini kata kuncinya adalah pengukuran. Jadi kalau pengukuran itu sesuatu yang bisa diukur itu kalau bentuknya angka. Ya, gitu ya, pengukuran. Nah, fakta yang diukur nanti faktanya disimpan di green. Penentuan green sesuai dengan kebutuhan pengguna data warehouse. Jadi pengguna data warehouse itu mau apa? Mau green-nya mau apa? Mau rata-rata jumlah total, minimal, maksimal, dan seterusnya. Ya, kemudian contohnya bisa jumlah apa, total apa, rata-rata apa. Ya, yang saya kosong ini adalah objeknya. Bisa produk, bisa barang, bisa buku, bisa mobil, bisa gaji, dan seterusnya. Objeknya sesuai dengan kebutuhan pengguna data warehouse. Ya, itu untuk green. Jadi tadi ada proses bisnis, ada green. Jadi proses bisnis itu dari mana data nanti akan, dari mana tujuan nanti akan dicapai, dari proses bisnis apa. Kemudian kalau green itu detail dari tujuan, mau mencari apa, mau mencari apanya, mau mencari apanya.
Ya, itu untuk grain. Kemudian untuk identifikasi dimensi itu jadi untuk menampilkan grain tadi dari tujuan tadi itu dilihat dari sisi apa. Jadi dimensi itu kalau Anda perhatikan ada yang 2 dimensi, ya X dan Y, ada yang 3 dimensi, X, Y, Z. Ya, itu ya 2D dan 3D. Tapi nanti bukan dari situnya. Ya, maksudnya dimensi itu cara kita memandang sesuatu, ya. Nah, ini kan beda-beda ini. Nah, ini ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4. Otomatis kalau misalkan di sini ada 100 produk, 100 produk, kalau dilihat dari cabang ya, atau mungkin dari dimensi A, itu kan dipecah nanti, bukan 100 lagi. 50 di cabang A, 50 di cabang B, kemudian atau mungkin 20 di cabang A, 30 di cabang B, 50 di cabang C. Jadi bukan 100 lagi. Bukan 100 lagi. Jadi ketika sudah dilihat dari dimensi tertentu, itu angkanya berubah-ubah. Tapi semuanya tetap kalau dijumlah tetap 100. Nah, kemudian kalau dilihat dari dimensi yang lain, dimensi produk atau kategori atau apa ya, nah itu nanti beda lagi ini. Belum lagi kalau ini digabung. Saya mau lihat jumlah penjualan dari dimensi cabang A yang kategorinya X, nah itu beda lagi angkanya. Nah, jadi cara pandang dimensi itu cara pandang. Di mana suatu grain akan ditampilkan. Jadi yang diutak-utik nanti grainnya. Yang tadinya 100 bisa jadi 50-50, bisa juga jadi 30 70, bisa juga nanti jadi 10 30 40, berapa ini berarti? 20. Ya kalau dari 4 dimensi, ini dari 2 dimensi. Atau mungkin ini dari 1 dimensi, ini 1 dimensi, ini banyak dimensi. Ya, jadi intinya angka itu nanti dilihat dari dimensi apa saja. Ya, tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna data warehouse. Ya, kemudian contohnya adalah biasanya ada waktu ya. Yang selalu ada itu dimensi waktu. Karena pimpinan itu kalau ingin mengetahui informasi sesuatu, informasi tertentu itu biasanya ada waktunya ya. Pastinya itu ada waktunya. Saya mau ngecek penjualan tahun ini, ya. Tahun ininya kan ada. Kalau hanya Pak, saya mau para karyawan atau apa yang ditugasi, saya mau ngecek penjualan. Nah, itu aja kan kurang detail ya. Saya ingin mengecek penjualan di bulan ini. Nah, itu lebih spesifik lagi, penjualan apa, di mana, kategorinya apa lah itu ya. Tapi selalu ada waktu di situ. Ya, kemudian kota cabang, ya, ini biasanya ini lokasi ya. Jadi ada waktu. Jadi ada kalau dulu di berita itu ada when, where, what. Nah, how-nya ya nggak usah how-nya. Ya, who, siapa suppliernya. What ini produknya, where itu kota atau cabangnya, when itu waktu. Nah, gitu ya. Jadi dimensi seperti itu ya. Kok where, when, who, dan what. Ya. Kalau how-nya itu nanti di prosesnya how. Bagaimana itu nanti di ETL-nya ya. Itu ya. Itu untuk dimensi ya. Jadi kita melihat suatu angka itu dari dimensi apa saja. Nah, ini juga ngikut dari penggunanya. Saya mau lihat dari pengguna data warehouse itu pimpinannya itu mau melihat dari dimensi apa saja. Kalau minimal dimensi itu 3. Kalau cuma 2 itu terlalu simpel kalau mau dibikin warehouse. Minimal 3. Nah, ini minimal ya. Ini minimal sekali ya. Ya idealnya sih ya lebih dari 3. Ya, idealnya tuh 4 atau 5 ini. Ya, kalau 2 itu kurang. Kalau 2 itu tidak perlu warehouse ya. Ya, minimal sekali itu ada 3 dimensi. Ya, minimal ada 3 dimensi. Itu kemudian fakta. Nah, fakta ini yang berisi perwakilan dari dimensi-dimensi terkait dan grain-nya. Nah, jadi informasinya dikumpulkan di fakta. Jadi dari dimensi tadi, ini dimensi yang kotak-kotak ini dimensi ya.
Kemudian yang lingkaran ini adalah faktanya. Di dalam fakta itu ada green. Green. Greennya di dalamnya fakta. Jadi green itu nanti kalau sudah sampai desain, itu di dalamnya fakta. Nah ini itu kan dimensi 1, dimensi 2, 3, 4. Nah nanti perwakilan key itu ini ke sini. Kayak foreign key itu. Kayak foreign key. Nah, jadi misalkan di sini ada ID waktu, nama waktu, ID cabang, nama cabang, ID supplier, nama supplier di sini cuma ID-nya, ID waktu, ID cabang, ID supplier, kemudian langsung jumlahnya, grain-nya. Nah, itu ya, itu fakta itu yang di tengah itu, yang lingkaran itu. Jadi tempat bertemunya perwakilan dari dimensi-dimensi terkait dan ditambah dengan grain-nya. Ya, penamaannya biasanya berkaitan dengan objek dari grain. Objek dari grain itu ini objeknya. Nah, ini. Misalkan di sini jumlah mahasiswa ya. Berarti faktanya fakta mahasiswa. Total pendapatan berarti fakta pendapatan. Rata-rata penjualan berarti fakta penjualan. Ya, nama faktanya itu ngambil dari objeknya. Ya, bukan dari grain-nya tapi dari objek dari grain-nya. Ya, nah itu. Itu untuk fakta. Nah, itu ya, itu teorinya dari awal tadi, sedikit teori tentang analisa kebutuhan data warehouse. Di sini ada tadi kita masih 2 step. Ya, berikutnya di minggu-minggu berikutnya akan saya bahas di project planning pertemuan yang pertama, sebelumnya di requirement definition ini adalah pembahasan hari ini. Ya, nah, nanti itu ini saya harap semuanya sudah buat ini tugasnya biar bisa Anda bisa mengerjakan yang berikutnya, tugas berikutnya. Kalau kalau ini Anda belum mengerjakan nanti nggak akan bisa ngerjain yang kedua, yang berikutnya ini. Ini dibikin dulu. Anda mau bikin apa tujuannya? Ya, tujuannya ya. Nah, kemudian tadi di dalamnya ada proses bisnis, green, dimensi sama fakta. Ya, kemudian saya sudah jelaskan detail per stepnya dan contoh. Yang penting kan ada contohnya. Jadi nggak nggak hanya membayangkan ya, dan pengertian yang lain, keterangan yang lain. Green seperti itu, dimensi seperti itu, fakta seperti itu. Ya, ini contohnya adalah fakta produk, fakta mahasiswa, dan fakta-fakta yang lain. Nah, itu ya. Ini tugasnya adalah, ya saya langsung ke tugasnya. Berdasarkan tugas sebelumnya yang project planning yang telah Anda kerjakan, tentukan identifikasi dari analisa kebutuhan data warehouse-nya. Jadi dari sini tadi, ya Anda tentukan proses bisnisnya apa, grade-nya apa, dimensinya apa saja, faktanya apa, gitu ya. Kalau mau di kalau mau diubah silahkan. Kalau mau diubah silahkan ya. Jadi nanti kalau Anda mau dirasa tugas yang sebelumnya itu kurang detail, Anda tambahkan di tugas yang kedua. Ya, Anda ketik, Pak ini tujuan saya yang baru. Ya, kemudian baru Anda bikin apa ini? Requirement definition-nya. Ya, jadi yang sesuai. Kalau ada perubahan di tugas yang pertama, Anda masukkan di tugas yang kedua. Pak, ini contoh saya yang baru. Atau langsung ditulis tujuan. Jadi nanti yang saya anggap tuh yang terakhir tujuannya. Ya, karena kalau tujuannya ini kurang jelas atau bahkan mungkin Anda belum jelas ya, hanya sekedar comot, nah nanti Anda nentuin ininya nanti kesulitan. Karena ini itu ngambilnya dari tujuan. Nah, dari tujuan. Nah, gitu ya. Itu untuk yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ketiga di data warehouse teori. Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Itu Mbak.
Oke, untuk kalau nggak ada yang tanyakan berarti, bisa dipahami semua karena semuanya tidak ada yang bertanya. Kemudian untuk besok hari Jumat, itu yang bagi yang berminat datang, silakan datang, kira-kira jam 8.00-an di F2. F2 ya bukan G2 tapi F2, karena G2 kalau Jumat dipakai. Jadi F2 itu yang lantai bawah itu yang, di sebelah di taman itu ya, di pinggir taman itu ya. Jadi nanti silahkan Anda mau praktek, saya nanti rencananya PBO dulu kemudian warehouse. Kalau nanti Anda ada kuliah setelah, jam apa ya, praktek PBO ya nanti ya silahkan meninggalkan tempat nggak apa-apa. Saya nanti rencananya di sana saya, jam 8 itu sampai jam 11 ya, saya sekalian, sholat Jumat di mana, di kampus, ya. Nanti silakan bagi yang apa, yang berminat datang ya. Jadi